Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Elva, NIM 11920700037 dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas mengenai teori person center dari Carl Rogers. Namun sebelumnya, saya akan membahas mengenai riwayat hidup dari Carl Rogers. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran Chicago. Rogers merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang insinyur sipil yang sukses, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga dan penganut Kristen yang taat. Pendidikan Rogers dimulai di kelas 2 karena ia sudah bisa membaca sebelum ia masuk TK. Ketika Rogers berusia 12 tahun, keluarganya itu pindah ke daerah peternakan sekitar 30 mil sebelah barat Chicago. Dan disinilah ia menghabiskan masa remajanya. Dengan pendidikan yang ketat dan banyak tugas yang harus ia selesaikan, Rogers menjadi remaja yang agak terisolasi tetapi mandiri, dan memiliki disiplin diri yang kuat. Lalu, Rogers awalnya itu berkuliah di University of Wisconsin dan lulus pada tahun 1924 dari universitas tersebut. Pada tahun 1928, Rogers memperoleh gelar master di bidang psikologi dari Columbia University dan kemudian memperoleh gelar PhD di bidang psikologi klinis pada tahun 1931. Pada tahun 1931, Rogers bekerja di Child Study Department of the Society for the Prevention of Cruelty to Children, atau bagian studi tentang anak pada Perhimpunan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Rochester. Pada masa-masa berikutnya, Rogers sibuk membantu anak-anak bermasalah dengan menggunakan metode-metode psikologi. Pada tahun 1962, bersama Rollo May dan Rogers mendirikan sebuah perhimpunan psikologi Amerika. Pada tahun 1954, Rogers kembali untuk mengajar di alma maternya, yaitu University of Wisconsin. Sayangnya terjadi konflik dalam departemen psikologi. Rogers sangat kecewa sehingga pada tahun 1964, ia menerima posisi sebagai kepala riset di La Jolla, California, di mana ia memberikan terapi, pidato, dan menulis sampai kematiannya pada tahun 1984. Lalu ada karya-karya dari Carl Rogers, yaitu pada tahun 1939, Rogers menerbitkan suatu tulisan yang berjudul The Clinical Treatment of the Problem Child, yang membuatnya mendapatkan tawaran sebagai profesor pada Fakultas Psikologi di Ohio State University. Lalu pada tahun 1942, Rogers menulis buku pertamanya, yaitu Counseling and Psychotherapy. Kemudian, pada tahun 1945, Rogers diminta untuk mendirikan sebuah pusat konseling di University of Chicago. Saat sedang bekerja di sana, bahwa pada tahun 1951, Rogers menerbitkan karya besar, yaitu Client Center Therapy atau Person Center, di mana ia menguraikan teori dasarnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai konsep kepribadian manusia menurut Rogers. Sejak awal, perhatian utama Rogers itu terfokus pada perkembangan atau perubahan kepribadian manusia. Ia tidak menekankan kepada struktur kepribadiannya. Menurutnya, ada 3 konstruk pokok dalam teorinya yang kemudian disederhanakan oleh Syamsul Yusuf dan Jutnika Nur Ihsan menjadi 2, yaitu organisme dan self. Organisme adalah keseluruhan individu yang terdiri dari fisik dan psikis. Organisme ini juga merupakan lokus atau tempat semua pengalaman yang dalam istilah Rogers disebut medan fenomenal. Medan fenomenal ini adalah seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia. Lalu ada self atau diri. Self ini merupakan aspek utama dalam teori kepribadian Rogers yang sekarang ini dikenal dengan self concept. Konsep diri ini menggambarkan konsep orang mengenai dirinya sendiri, ciri-ciri yang dianggapnya menjadi bagian dari dirinya. Kemudian, adapun hubungan antara self-concept dengan organisme. Hubungan antara self-concept dengan organisme terjadi dalam 2 kemungkinan, yaitu congruence dan incongruence. Kedua kemungkinan hubungan ini menentukan perkembangan kematangan, penyesuaian, dan kesehatan mental seseorang.
Apabila antara self-konsep dan organisme itu terjadi kecocokan, maka hubungan itu disebut dengan kongruens. Tetapi, apabila terjadi ketidakcocokan, maka hubungan itu disebut dengan inkongruens. Lalu, Profesor Syamsul Yusuf juga menambahkan, suasana inkongruens itu menyebabkan seseorang mengalami sakit, seperti merasa terancam, cemas, berperilaku defensif, dan berpikir yang kaku atau picik. Sedangkan kongruens akan memberikan dampak positif bagi seseorang, sehingga sehat psikologisnya. Adapun ciri-ciri orang yang dikatakan sehat psikologisnya itu adalah, yang pertama, dia mampu mempersepsi dirinya, orang lain, dan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya secara objektif. Yang kedua, dia terbuka terhadap semua pengalaman dan mampu menggunakan semua pengalaman tersebut. Lalu yang ketiga, dia mampu mengembangkan dirinya ke arah aktualisasi diri. Selanjutnya adalah teori person-centered therapy Rogers. Person-centered therapy ini merupakan teori yang berfokus pada pribadi yang didasarkan atas kepercayaan fundamental bahwa manusia itu pada intinya terpercaya, sosial, dan kreatif. Pendekatan person-centered bertujuan agar klien mencapai tingkat yang lebih tinggi secara mandiri. Fokus pada klien, tidak pada penyajian masalah klien. Rogers menjelaskan bahwa tujuan terapi bukan hanya sekedar pemecahan masalah, tetapi juga untuk membantu klien untuk masuk ke dalam proses bertumbuh, belajar dari masalah yang dihadapinya saat ini, dan akan membuatnya mampu menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Pendekatan person-centered ini tidak menangani penyebab dari permasalahan dan mencari cara yang terbaik. Ini mengenai klien secara individu, dalam suatu hubungan yang terbuka dengan terapis yang memberdayakan individu untuk melakukan kontrol terhadap penyembuhan dirinya sendiri. Lalu, Rogers mengemukakan ada 6 syarat yang harus dipenuhi oleh terapis dalam person-centered therapy, dan seorang klien akan merespon baik jika ke-6 syarat ini terpenuhi. Syarat yang pertama, terapis harus menghargai tanggung jawab klien terhadap tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, terapis mengakui bahwa klien memiliki dorongan yang kuat untuk menggerakkan dirinya ke arah kematangan ataupun kedewasaan, serta independensi, dan terapis menggunakan kekuatan ini sebagai solusi bagi klien. Syarat yang ketiga, menciptakan suasana yang hangat dan memberikan kebebasan yang penuh di mana klien dapat mengungkapkan atau juga tidak mengungkapkan apa saja yang diinginkannya. Syarat yang keempat, membatasi tingkah laku namun bukan sikap. Misalnya, klien mungkin mengungkapkan keinginannya untuk memperpanjang pertemuan melampaui batas waktu yang telah disetujui, tetapi terapis tetap mempertahankan jadwal semula. Syarat yang kelima, terapis membatasi kegiatannya untuk menunjukkan pemahaman dan penerimaannya terhadap emosi-emosi yang sedang diungkapkan klien. Yang mungkin dilakukan terapis adalah memantulkan kembali dan menjelaskan perasaan-perasaan klien. Syarat yang terakhir atau yang keenam adalah terapis tidak boleh menyelidiki, menyalahkan, memberikan penafsiran, mengajarkan, membujuk, dan meyakinkan kembali. Nah, dari penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwa Rogers itu sangat optimis dalam memandang manusia. Manusia ataupun klien dipandang sebagai pribadi yang pada dasarnya itu baik dan mampu memahami dirinya, mempunyai pengalaman dan wawasan yang luas, menjadi problem solving bagi dirinya sendiri, dan mampu melakukan perubahan dan pertumbuhan dirinya sendiri atau aktualisasi diri. Kemudian, bisa kita amati juga bahwa peran seorang terapis dalam person-centered therapy ini adalah sebagai fasilitator dan reflektor. Sebagai seorang fasilitator, seorang terapis harus mampu memfasilitasi atau mengakomodasi klien agar mencapai pemahaman tentang dirinya dan menemukan solusi bagi masalahnya. Sedangkan sebagai reflektor, terapis berusaha mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikan oleh klien tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lalu pembahasan selanjutnya mengenai teori kepribadian Abraham Maslow akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Dini Ashari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ashari dari kelompok 4 NIM 119-20717. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian humanistik Abraham Maslow. Kedua, dalam teori humanistik, Maslow merancang teori hierarki kebutuhan manusia yang menjadi landasan motivasi
untuk bertingkah laku. Nah, 5 kebutuhan itu tersusun dalam sebuah piramida. Pertama ada kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologi, kedua ada kebutuhan akan rasa aman, ketiga kebutuhan cinta saling memiliki dan kasih sayang, keempat kebutuhan akan harga diri, dan kelima kebutuhan aktualisasi diri. Pertama kita akan membahas tentang kebutuhan fisiologi ya. Pertama, kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan yang tak terpisahkan dari diri setiap manusia. Artinya bahwa kebutuhan ini bersifat homeostatik. Artinya usaha-usaha untuk mengembangkan keseimbangan unsur-unsur fisik seperti makan, minum, istirahat, berhubungan seksual, dan lain-lain. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa kebutuhan ini harus dipuaskan oleh pemuas yang seharusnya gitu. Contohnya seperti orang yang merasa haus, maka harus minum. Orang yang merasa lapar, maka harus makan. Kan sesuai antara yang dipuaskan oleh pemuas yang seharusnya gitu. Tetapi ada juga kebutuhan yang dipuaskan dengan kebutuhan yang lain seperti misalnya bagi seorang perokok gitu, merokok dapat menghilangkan rasa lapar. Atau bisa juga kebutuhan yang dipuaskan oleh jenjang yang lebih tinggi, misalnya untuk seseorang yang tidak puas dalam melakukan berhubungan seksual, misalnya ia akan memuaskannya dengan cara banyak makan gitu atau apa gitu ya untuk memuaskannya. Keempat, dalam kebutuhan ini bila terpenuhi maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Contohnya ini pernah terjadi kepada para tawanan perang Nazi, pada tawanan Nazi dalam Perang Dunia Kedua yang mengalami kelaparan berkepanjangan. Sebagai akibatnya, para tawanan mengalami penurunan moral yang sangat drastis seperti mencuri dan berebut makanan menjadi hal yang lumrah. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, keteraturan dari lingkungannya. Sebenarnya kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Namun yang membedakan adalah kebutuhan fisiologi adalah pertahanan hidup untuk jangka yang pendek dan kebutuhan akan rasa aman adalah pertahanan hidup untuk jangka yang panjang. Kemudian kebutuhan akan rasa aman merupakan bawaan urgensi dan pemuasannya. Tetapi faktor belajar atau pengalaman memiliki peranan yang sangat penting gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, ketika seorang bayi gitu, pertama kali mendengar suara yang keras, dia akan nangis atau merasa terancam gitu. Tetapi ketika sudah bertumbuh dan kembang gitu, sudah terbiasa mendengar suara-suara keras itu, maka bayi akan terbiasa atau tidak merasa terancam dengan suara kerasnya. Kemudian kebutuhan cinta saling memiliki dan kasih sayang. Nah, kebutuhan ini adalah mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau hubungan emosional dengan orang lain atau individu lain gitu kan. Nah, yang kedua, Maslow menolak bahwa pandangan cinta adalah sublimasi dari insting seks gitu. Pernyataan ini dikemukakan oleh Sigmund Freud bahwa cinta sinonim dari seks gitu. Nah, tetapi menurut Abraham Maslow, seks dan cinta merupakan dua hal yang berbeda. Gitu. Tapi Maslow juga mengakui bahwa seks adalah salah satu pernyataan kebutuhan cinta. Nah, tapi menurut Maslow, cinta adalah hubungan yang sehat dan adanya saling kepercayaan dan saling menghargai. Gitu. Ketiga, kebutuhan ini dapat diekspresikan dengan berbagai cara seperti persahabatan, percintaan, pergaulan yang lebih luas. Nah, intinya dari kebutuhan ini
kebutuhan ini adalah kasih sayang atau mencintai dan dicintai dapat dipuaskan oleh hubungan yang akrab dengan orang lain. Tuh. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan akan harga diri ini terbagi menjadi dua, yaitu menghargai diri sendiri dan mendapat penghargaan dari orang lain. Menghargai diri sendiri adalah artinya bahwa orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. Contohnya seperti kekuatan, penguasaan, kompetensi, kemandirian, dan kebebasan ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua ada mendapat penghargaan dari orang lain. Artinya orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai baik oleh orang lain, seperti nama baik, apresiasi, pengakuan, kedudukan, dan lain-lain. Nah, dalam kebutuhan ini, apabila terpenuhi, maka akan memiliki perasaan percaya diri, rasa berharga, rasa mampu, dan perasaan yang berguna. Namun sebaliknya, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan merasa rendah diri, tidak berharga, tidak mampu, atau perasaan tidak berguna untuk orang lain. Kemudian yang keempat, rasa harga diri individu yang sehat adalah hasil usaha individu yang bersangkutan. Nah, bahaya psikologi dari kebutuhan ini adalah ketika seseorang lebih mengandalkan rasa harga dirinya pada opini orang lain daripada rasa harga dirinya itu disandarkan pada kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Itu yang menjadi bahayanya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dalam dirinya. Contohnya, bagi seseorang yang mempunyai potensi dalam bermusik, maka akan menciptakan komposisi musik. Kemudian, aktualisasi diri itu tidak hanya berupa penciptaan kreasi atau karya-karya berdasarkan bakat atau kemampuan khusus gitu, tetapi seseorang mengaktualisasikan dirinya dengan cara melakukan yang terbaik dalam bidang yang ia geluti gitu. Tetapi dalam aktualisasi ini gitu, seseorang harus termotivasi oleh dirinya sendiri, bukan karena orang lain ataupun tendensi apapun gitu. Nah, yang ketiga, dorongan untuk aktualisasi diri tidak sama dengan untuk menonjolkan diri atau untuk mendapatkan prestasi atau gengsi gitu. Nah, karena jika demikian, maka seseorang tersebut belum mencapai aktualisasi yang sesungguhnya. Karena yaitu tadi, aktualisasi itu dilakukan atas dasar diri sendiri, bukan karena orang lain ataupun tendensi yang lain gitu. Sekian dari saya mengenai penjelasan teori kepribadian humanistik Abraham Maslow. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Mega Octavia dengan NIM 11920070002. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik pada teori humanistik. Teori humanistik mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Pada saat ini, banyak psikolog yang menerima gagasan ini ketika teori tersebut membahas tentang kepribadian. Pengalaman subjektif manusia mempunyai bobot yang lebih tinggi daripada realitas objektif. Psikolog humanistik yang terfokus pada manusia sehat daripada manusia yang bermasalah juga telah menjadi suatu kontribusi yang bermanfaat. Meskipun demikian, kritik pada teori humanistik tetap mempunyai beberapa argumentasi. Antara lain ada 6 kritik, yaitu yang pertama,
teori humanistik terlalu optimistik secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. Kedua, teori humanistik seperti halnya teori psikodinamik yang tidak bisa diuji dengan mudah. Yang ketiga, banyak konsep dalam psikologi humanistik seperti halnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya. Ini masih buram dan subjektif. Nah, beberapa kritisi menyangkal bahwa konsep ini bisa saja mencerminkan nilai dan idealisme Maslow sendiri. Selanjutnya, yang keempat, psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai individualistis. Yang kelima, teori humanistik dikritik karena sulit digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Demikianlah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.